Halo, gue Dandi. Nah, jadi di sini kita udah punya aplikasi random quotes ya dari video sebelumnya. Nah, di video ini kita akan refactor aplikasi ini untuk menggunakan clean arsitektur ya, dan menggunakan solid principle juga. Di sini, kalau kalian belum lihat video sebelumnya, aplikasinya itu tentang random quotes. Jadi kita akan nge-get sekitar 50 random quotes dari API, dan di sini kita akan ngerandom lagi. Dari 50 tadi, kita akan cari quotes random dengan animasi kayak gini, kayak shuffle di dalam grid, dan ketika dapat kita akan show random quotes yang kita dapat secara random ya. Di sini kita dapat it matters not what someone is born but with what grow to be. Kita bisa cari terus menerus sampai misalnya kalian udah dapetin quotes itu terus, dan kalian bisa refresh lagi untuk dapetin 50 random lagi gitu ya. Nah, di sini gue udah refactor aplikasi ini untuk ngikutin clean arsitektur. Di sini kita akan ngikutin clean arsitektur dengan solid principle. Jadi, apa itu clean arsitektur? Jadi clean arsitektur itu simpelnya adalah memisahkan setiap layer di dalam aplikasi kita. Nah, di sini gue pisahkan jadi 3 ya. Yang pertama ada data, domain, dan presentations. Yang paling utamanya itu ada di domain layer. Karena di sini tempat utamanya aplikasi kita berjalan. Kayak apa-apa aja yang memungkinkan terjadi di aplikasi kita, itu adanya di dalam domain, adanya di dalam repository. Jadi di repository ini aplikasi kita itu bisa ngapain aja gitu ya. Nah, terus di sini ada model juga yang mengontrol apa yang akan ditampilkan di aplikasi. Terus di sini ada use case supaya kita cuman nge-export use case single use case gitu ya. Jadi nggak semua repository kita kasih ke presentations, tapi hanya use case tertentu aja. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ada panah ya. Nah, panah ini menunjukkan bahwa dari presentation layer kita akan mengkonsumsi domain layer. Dan di sini dari data layer kita akan mengimplementasi domain layer. Jadi utamanya memang ada di domain layer. Di sini nantinya si presentations atau si state management akan mengkonsumsi use case yang dibutuhkan saja. Dan di data layer kita akan mengimplement repository yang ada di dalam domain, yang nantinya akan diisi oleh data yang kita dapetin, entah itu dari remote data, dari API, ataupun dari local data source. Jadi, si layer-layernya itu beneran terpisah sesuai dengan domainnya. Kita pisahkan jadi 3, yaitu data, domain, dan presentations. Nah, dipisahkan kayak gini supaya nantinya kita bisa lebih mudah juga untuk testing masing-masing layernya ya. Nah, di sini gue udah testing masing-masing layernya, khususnya di data dan domain dengan coverage 100% ya. Di sini kalau kalian lihat testingnya ada sekitar 91. Ini ada beberapa ya campuran sama yang core. Yang core ini kayak banyak komponen-komponen yang agak susah dites, jadi nggak sampai 100%. Tapi untuk layer modulnya di sini coveragenya sampai 100%, terutama di data dan di domainnya. Karena di sini kita udah pisahkan ya, seperti yang gue udah jelasin sebelumnya di sini. Layer-layernya itu udah terpisah. Dari data, ada data source, terus ada repository implementations. Di sini semuanya dites sampai 100% coverage. Di domain juga kita tes use case-nya sampai 100% coverage. Di repository kita nggak implement testing, karena si repository ini ya cuma abstract class kayak gini doang. Jadi ya, kita akan implement juga testing ya untuk di modul-modulnya, supaya ketika kita deploy aplikasinya kita bisa dengan lebih pede gitu, karena kita udah testing untuk segala kemungkinan yang ada di dalam coding kita gitu ya, karena test coverage-nya udah 100%. Jadi ya, kita akan coba buat aplikasi ini menggunakan clean arsitektur dan solid principle. Nah, jadi untuk overview aja ya, di sini clean arsitektur dengan solid principle yang akan diimplementasi itu akan seperti ini. Di sini kan ada 3 layer, ada data, domain, dan presentations. Nah, untuk di apps-nya sendiri, di sini dibedakan di dalam modulnya. Nah, di sini di home ada presentations, ada domain, ada data. Dan presentations ini adalah pages untuk state management dan untuk CUI-nya. Di sini gua pakai state management block yang menggunakan qubit-nya, dan di sini si qubit-nya ini dia akan mengkonsumsi use case. Jadi di sini mirip kayak yang ada di sini. Jadi dari presentations, dari state management dia akan mengkonsumsi domain, yaitu si use case. Di sini ya, home qubit dia akan mengkonsumsi use case, dan di sini domain use case ini cuman kayak gini aja, dia akan nge-return
repository, satu fungsi dari repository, yaitu get random quotes. Jadi di sini nggak ada dependensi kemanapun, hanya ada dependensi ke home repository yang mana ini masih di dalam domain, yaitu yang di sini nih. Dan home repository ini dia adalah abstract class, nggak ada dependensi kemanapun. Jadi di sini domain itu beneran standalone, nggak ada dependensi apapun. Dan satu lagi layer terakhir yaitu layer data. Di sini layer data ada data source dan repository implementations. Di sini juga di data ada data source, yaitu dari lokal ataupun dari remote ataupun dari lokal. Jadi local database ataupun dari API. Dan di sini ada repository yang mengimplement home repository. Jadi di sini implementasinya itu untuk home repository ada di dalam data, sama kayak yang ada di sini. Jadi si repository yang ada di domain akan diimplement di layer data kayak gini. Jadi di sini si home repository-nya itu akan memakai home repository implementations yang dari layer data ya. Jadi ya kayak gini aja aplikasi yang akan kita buat atau struktur folder yang akan kita buat untuk mengimplementasi clean arsitektur di Flutter ya. Nah, untuk aplikasinya seperti yang tadi, dia akan nge-get random quotes kayak gini. Nah, sebelum kalian lanjut, gue saranin kalian pakai base project yang udah gue siapin ya. Di sini kalian bisa masuk aja ke GitHub gue dan di Flutter base project. Nah, di sini ini base project buat Flutter yang udah gue siapin. Jadi udah ada beberapa fungsi kayak core, terus environment, terus network call, terus local storage. Ini udah ada beberapa yang udah gue setup. Jadi kita nggak akan mulai dari nol. Jadi gue saranin kalian pakai base project yang udah gue siapin. Tapi kalau kalian pengen dari nol, ya itu terserah kalian gitu ya. Tapi gue saranin kalian pakai base project yang udah gue siapin. Nah, cara pakainya gampang aja. Kalian bisa pakai copy template kayak gini atau clone aja seperti biasa gitu ya. Di sini ada get started-nya, jadi kalian bisa ikutin. Nah, kalau kalian udah clone, kalian coba running dan seharusnya si aplikasinya udah jalan kayak gini. Di sini base project-nya itu ada login page, register, terus ada langsung masuk ke halaman home. Di sini ada komponen, banyak komponen ya, tapi kita akan pakainya beberapa doang, nggak akan semua. Jadi ya, kalian bisa pakai si base project yang udah gue siapin. Dan jangan lupa ikutin yang tadi get started-nya, dan di sini kalian env-nya copy dan masukin URL ini buat nge-get si random URL-nya, Zen Quotes IO API. Nah, ini untuk environment-nya. Di sini udah gue setupin buat ngedapetinnya dari sini ya. Jadi environment base URL kita akan dapetin dari env yang tadi. Dan ya kalian bisa rapi-rapi dulu. Ya gue akan rapi-rapi dulu supaya nantinya lebih gampang ya. Kita akan coba delete modul-modul yang nggak perlu. Di sini kita akan sisain modul home doang, karena cuman akan ada satu page ya, cuma ada satu modul yaitu modul home doang. Di sini kita akan ganti routingnya jadi sesimpel cuman ada satu routes doang, yaitu si home ya. Sini kita delete gini, sini home kayak gini. Sini kita nggak perlu. Nah, sini udah ya. Jadi kita akan cuman punya satu halaman aja untuk random quotes generator kita. Kita coba hot restart. Nah, di sini udah ada cuman satu halaman ya, si homepage doang. Jadi kita udah siap buat implementasi random quotes generator yang menggunakan clean arsitektur. Nah, sekarang kita akan masuk ke codingannya ya. Nah, di sini di home kita akan mulai dari yang utama, yaitu domain layer ya. Kita akan buat model, entity, repository, dan use case. Jadi kita akan buat modelnya di sini, kita nggak perlu home model, kita akan ganti aja jadi quotes entity. Nah, si quotes entity ini kita akan pakai freeze ya, supaya lebih gampang untuk membuat model kelas kita. Di sini kita akan cuman punya dua parameter, yaitu quotes-nya apa dan autornya siapa. Jadi pembuatan modelnya kita simplify menggunakan package freeze. Dan untuk nge-generate-nya kita bisa, mana ya, di sini clear. Nah, kita bisa pakai script yang udah gue siapin di sini nih, ada script. Di sini kita ada build runner. Jadi kita bisa tinggal panggil aja script build runner kayak gini. Di sini kita tunggu si build runner-nya jalanin komennya buat nge-generate quote entity ini. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya quote, bukan quotes. Ini bakal error harusnya. Ini harusnya quote, bukan quotes. Ini kita terminate. Kita jalanin ulang.
Nah, sambil jalanin ulang, kita akan coba buat repositorinya ya. Di sini di repository, kita akan punya home repository yang masih kosong. Nah, kita akan isi menggunakan fungsi apa aja yang ada di dalam aplikasi ya, si repository ini tuh. Sini kita tunggu dulu sampai beres nge-generate-nya. Nah, di sini udah selesai ya, udah ke-generate si freeze-nya. Jadi akan ada beberapa parameter yang akan kita pakai nantinya. Nah, di sini di home repository kita akan punya satu fungsi aja, yaitu untuk nge-get random quotes ya. Kita akan nge-get random quotes yang tipenya itu future result. Kita akan get list random list quotes entity. Kita akan namain fungsinya random quotes. Nah, future result ini apa? Future result ini adalah type definitions yang isinya sebenarnya cuman future either failure atau generic type. Jadi future result ini adalah future either failure atau list quote entity. Jadi gua simplify jadi future result supaya nggak perlu ngetik panjang-panjang gitu ya. Kayak gini untuk si home repository-nya. Dan di sini kita akan buat use case-nya. Di sini kita akan buat use case, kita akan namain get random. Use case-nya kita ubah aja jadi get random quotes entity. Get random quotes use case, use case kayak gini. Nah, si use case ini kita akan simpelnya cuman get kayak gini ya. Kita akan create class yang namanya itu get random quote use case, dan kita akan punya variabel home repository. Kita construct kayak gini, dan kita override call metodenya supaya si kelas ini kita bisa perlakukan sebagai functions ya. Jadi si kelas ini nantinya dia bakalan bisa dipanggil gitu ya si kelasnya. Di sini kita return aja langsung get random quotes karena tipe datanya sama dengan yang di sini, list future result list quote entity. Jadi untuk use case-nya kayak gini aja. Untuk domainnya kayak gini aja, kita udah buat model atau entity-nya, kita udah buat home repository-nya, kita akan nge-get ini, get random quotes, dan kita udah buat use case spesifik untuk fungsi get random quotes. Nah, di sini ada error, kenapa? Nah, karena di sini, seperti yang kalian tahu, di data layer ini, repositorinya kita akan mengimplement yang ada di domain. Dan karena di domain kita rubah, maka implementasinya juga harus berubah. Di sini, implementasinya itu harus ada yang sama, yaitu yang ini nih, get random quotes. Nah, nanti kita akan implement di video selanjutnya ya, untuk data layer. Dan untuk domain layer, kayak gini aja, kita cuman buat model, repository, dan use case. Nah, di video sebelumnya, kita udah selesai implementasi domain layer ya. Sekarang kita akan masuk ke data layer. Nah, di data layer, pertama, kita akan buat model response quotes-nya ya. Nah, di sini kenapa ada dua model, ada entity dan response, kita bedain supaya kita bisa membedakan ya, entity utama, yaitu si quote entity ini, dan response yang kita dapat dari API. Jadi di API-nya itu nantinya bisa aja berubah-berubah gitu ya, si struktur datanya, tapi di aplikasi kita perlu tetap mempertahankan model entity kayak gini gitu. Jadi nantinya akan lebih clean. Kalau misalkan ada perubahan di data, ya yang berubahnya cuma di datanya aja. Jadi kita akan buat quote response ya. Nah, ini representasi dari data yang kita dapat dari API. Nah, JSON quotes-nya itu kayak gini, si quote response-nya itu kita akan pakai freeze juga. Bedanya di sini ada fungsi from JSON. Jadi kita akan parsing dari JSON ke quote response dengan key Q untuk quotes dan key A untuk author. Ini sesuai dengan Ini sesuai dengan Zen quotes. Jadi response ini kita dapat dari Zen quotes ya. Kita coba save, kita coba build juga supaya ke-generate. Nah, di sini quote response-nya udah ke-generate ya, freeze dan generated-nya. Di sini from JSON-nya udah jalan juga, nggak ada error. Selanjutnya kita akan masuk ke mapper-nya. Mapper itu di sini nih, mapper itu sebagai mapper dari response ke entity gitu. Jadi kita akan merubah nge-map quote response jadi quote entity. Kita akan namain quote mapper. Nah, di sini kita akan pakai extension. Kita akan pakai extension kayak gini. Extension quote mapper di quote response, kita akan nambahin fungsi ini, to entity. Jadi kita akan rubah yang asalnya quote response jadi quote entity gitu. Nah, jadi kalau misalkan response-nya berubah, ya kita tinggal ubah aja di mappernya. Yang penting kita taunya dapetin quote entity gitu. Nggak mau tahu responsnya kayak gimana. Yang penting kita dapetin quote entity dengan struktur kayak gini, quote dan author gitu.
Jadi lebih clean. Memang stepnya lebih banyak, tapi jadinya akan lebih clean gitu. Selanjutnya kita akan buat di sini, kita akan masuk ke data source. Jadi sebelum ke repository kita akan create dulu data source-nya. Di data source, endpoint yang akan kita pakai di sini endpoints kita kasih private supaya nggak bisa di nggak bisa di initialize karena kita akan punya static variable aja. Nah, ini adalah endpoint untuk nge-get random quotes. Jadi nantinya akan full-nya dia itu akan kayak gini nih. Quotes kayak gini. Nah, full-nya dia jadi akan kayak gini, kayak gitu ya. Ini untuk endpoint nge-get random quotes. Dan sekarang kita akan implementasi home data source-nya. Home remote data source. Nah, home remote data source ini pertama kita akan punya abstract class juga yang nantinya akan diimplementasi ya. Nah, abstraknya ini kita akan punya satu fungsi untuk nge-get list response gitu ya. Nah, ini kita coba buka dulu aja supaya kalian tahu struktur data yang akan kita get gitu ya. Coba get di sini random quotes. Nah, di sini pretty print. Nah, kita akan nge-get kayak gini. Jadi JSON-nya itu langsung list dengan objek kayak gini. Ada Q buat quotes, A buat author, C gue nggak tahu buat apa, dan di sini H kayaknya buat HTML gitu ya. Jadi kita akan nge-get JSON kayak gini. Makanya di sini fungsinya, fungsi di remote data source kita akan langsung nge-get list quote response gitu ya, future list quote response gitu. Jadi nggak ada kayak status, nggak ada message, nggak ada apa, kita akan nge-get langsung list quote response. Nah, untuk implementasinya kita akan implementasi kayak gini. Di sini di home remote data source implementations kita perlu service untuk nge-get atau nge-call ke API. Nah, di sini gue udah buat custom class yaitu network service ya. Nah, si network service ini sebenarnya kalau kalian lihat dia itu pada akhirnya akan menggunakan Dio gitu ya. Cuman di sini gue udah abstrak supaya ketika manggil fungsi post misalkan atau fungsi get, fungsi put gitu. Di sini udah ada error handlingnya ya. Udah kita try catch. Kalau misalkan ada error kita akan throw apa, kalau misalkan nggak ada error kita akan convert kemana gitu. Jadi di sini untuk memudahkan aja si network service ini. Nah, di sini kita akan pakai network service kayak gini dan kita akan override get random quotes. Nah, caranya itu simple aja. Karena kita udah punya error handling di dalam network service-nya, jadi kita bisa langsung panggil aja service.get home endpoints random, ini buat home endpoints tapi home endpoint doang kayak gini. Kita import, kita akan get random quotes, dan kalau misalkan sukses, kita akan convert JSON tadi yang ini nih, kita akan convert jadi quote response gitu ya. Kita akan mapping list tadi jadi quote response dan akan kita return sebagai dari fungsi ini. Coba save, dan di sini terakhir di data source ini, di data layer kita udah data source. Nah, di data layer terakhir kita akan panggil data source tadi di dalam repositorinya kayak gini. Di dalam repository kita akan panggil yang pertama itu kita perlu home data source, home remote data source, kita akan kasih nama remote dan kita akan call di konstruktor kayak gini. Dan di sini kita tinggal return aja handle request. Nah, handle request ini lagi-lagi satu functions yang udah ada error handlingnya yang nantinya akan nge-return future either failure atau response generic gitu ya, list atau apapun responsnya gitu ya. Nah, di sini jadi nantinya di dalam domain dan presentations udah nggak ada try catch gitu ya, karena error handlingnya udah di handle di dalam data layer. Jadi domain dan presentationsnya itu akan lebih clean gitu. Di sini gue pakai handle request karena udah ada error handlingnya. Di sini handle request ini kita akan nge-request kayak gini, sync kayak gini. Kita akan coba nge-request nge-get result dari remote data source. Dari remote kita get quotes, kita tungguin resultnya, dan kalau misalkan resultnya ini ada sukses, kita akan mapping. Kita akan mapping yang asalnya tadi list quote response, kita akan mapping jadi quote entity. Kita mapping rubah jadi entity pakai mapper yang tadi kita udah buat, dan hasilnya kita akan dapetin list quote entity dan kita akan return sebagai right atau sukses gitu ya. Nah, kalau misalkan gagal akan kayak gimana? Ya kita nggak tahu karena kita udah handle di dalam fungsi handle request ini. Jadi kalau gagal dia akan nge-returnnya itu error message failure sesuai dengan gagalnya kenapa gitu ya. Misalkan ada network error atau ada timeout, ada unauthorized atau apapun, ya udah di handle di sini nih.
Di sini network service error nantinya akan handle banyak hal gitu. Makanya gue saranin kalian pakai base project yang udah gue buat. Jadi udah banyak functions yang memudahkan. Di sini kita call kayak gini aja untuk si home repository-nya. Dan untuk data layer udah kayak gitu aja. Kita udah buat model response, kita udah buat mappernya, kita udah buat remote data source-nya, kita udah buat implementasi dari repositorinya. Nah, sekarang kita akan pasang semua yang udah kita buat tadi, data dan domain, di dalam sini nih, di dalam home module. Kita harus buat home module data supaya kita bisa dan sini supaya kita bisa memasukkan yang tadi remote data source, repository, use case itu sebagai dependency injections gitu ya. Kita akan register yang tadi, kita coba buat dulu home module kayak gini supaya nggak bisa di-initiate karena kita akan punya static future void init synchronous. Nah, karena kita akan buat si data-data tadi, si kelas-kelas tadi, kita akan register ke dalam get it atau ke dalam dependency injections supaya nantinya ini kita belum punya data source, home remote data source, sini home remote data source implementation, kita repository-nya perlu, nah kayak gini. Jadi kita udah buat kelas-kelas tadi, terus kita register sebagai singleton ke dalam get it atau ke dalam dependency injection supaya kita ketika butuh kita tinggal ambil aja dari dependency injections-nya gitu. Kayak contohnya di sini ketika si home repository ini butuh network service, ya kita tinggal get it aja dari si dependency injections-nya. Karena kalau kalian lihat di main module, kita udah register network service di dalam get it atau di dalam dependency injections-nya. Jadi ketika kita butuh, kita tinggal ambil aja. Dan itu bisa memastikan bahwa si objek kelas kita, si objek repository, objek remote data source, itu cuma ada satu di dalam aplikasi gitu. Jadi nggak makan banyak tempat gitu, nggak makan banyak memori juga. Karena singleton gitu. Nah, di sini kita register remote data source dan home remote data source, home repository, dan get random quote use case. Jadi kalau misalkan nanti si blok kita atau state management kalian butuh use case apapun, ya kalian tinggal get aja dari dependency injections kayak gitu. Jadi lebih clean gitu ya. Nah, sekarang kita akan panggil home module kita di main module. Kita akan register module home module .init kayak gini. Kita wait. Nah, jadi kelas-kelas tadi kita udah initialize, kita udah register di dalam dependency injections. Jadi kalau kita butuh, kita tinggal ambil aja dari get it atau dari dependency injections-nya. Nah, kita udah selesai ya dengan layer data dan layer domain. Sekarang kita akan masuk ke presentations atau ke CUI-nya. Nah, di sini kita akan buat state management terlebih dahulu. Kita akan namain home qubit. Nah, di sini home qubit. Kita akan buat state untuk home kita ya, untuk home page kita. Nah, untuk home page kita akan punya state kayak gini. Jadi, pertama kita akan punya status. Status itu dari blok status, adanya itu initial, loading, sukses, ataupun error. Lalu di sini dia akan ada failure. Failure ini ya dia kelas khusus untuk nandain kalau misalkan ada error gitu. Ini secara generik ada error message failure, ada network, ada unauthorized. Intinya si failure ini nandain kalau misalkan ketika kita call API atau apapun itu ada failure atau enggak gitu. Makanya di sini kita set sebagai nullable gitu. Selanjutnya di sini ada list quotes entity yang nantinya akan diisi dari repositorinya ya, dari use case-nya. Di sini ada durasi. Durasi ini adalah durasi ketika untuk kita ngacaknya tadi, seperti yang gue udah demoin di awal video. Di sini ada index. Nah, si index ini adalah index untuk yang ngacaknya ya. Jadi ketika diacak, itu ada di index berapa. Dan untuk selected index ini adalah indeks terakhir ketika beres shufflingnya atau udah selesai ngacaknya gitu ya. Jadi akan ada dua indeks. Indeks pertama ini untuk nentuin posisi, dan yang ini adalah untuk menandakan bahwa si quotes itu terselect di indeks keberapa gitu ya. Kita coba save. Sini qubitnya kita rubah, harusnya flutter block. Dan di sini home-nya home state kayak gini aja. Di sini karena kita pakai freeze, jadi kita perlu generate lagi build runner. Nah, di sini home state-nya udah ke generate ya. Di sini udah ada home qubit freeze yang isinya itu generated home state ya. Jadi ada beberapa fungsi yang kita generated menggunakan package freeze untuk memudahkan kita, dan kita akan isi si home qubitnya sekarang gitu ya. Nah, untuk si home qubitnya, pertama kita akan perlu use case apa aja yang ada di home qubit ini. Yang akan ada itu adalah get random quotes. Jadi kita akan
inisialisasi kayak gini lewat konstruktor supaya nantinya kita bisa inject pakai dependency injections, pakai get it. Nah, selanjutnya kita akan perlu fungsi untuk inisialisasi state kita ya. Kita akan init, jadi kita akan balikin state-nya ke indeks 0 dan select indeksnya ke 0. Terus kita akan punya fungsi untuk ngeget random quotes. Jadi di sini ada use case-nya dan sekarang kita akan buat fungsi untuk memakai si use case-nya. Nah, di sini pertama-tama kita akan emit status loading. Nah, kita akan emit status loading, kita akan get random quotes. Ini nih, get random quotes dari kelas ini. Nah, yang gua maksud override call method ini supaya si kelasnya ini kita bisa langsung call kayak gini. Nah, kita call kayak gini buat dapetin resultnya, either failure atau list quote entity. Dan kalau udah sukses, kita tinggal fold aja. Kalau misalkan kita dapetin L, left, atau si failure, kita akan ngapain gitu. Ya, kalau failure, kita akan set statusnya ke error dan masukin failure-nya. Kalau misalkan right atau sukses, kita akan set statusnya ke sukses dan kita akan masukin result list quote entity tadi ke dalam quotes kita di dalam state-nya ya. Nah, di sini copy with-nya ini di-generate dari si freeze ya, jadi memudahkan kita. Nah, selanjutnya ada fungsi terakhir untuk nge-shuffle atau untuk ngacak si selected quotes-nya. Nah, di sini kita akan buat satu random class. Kita akan initialize kayak gini, random. Nah, di sini gue akan jelasin aja. Jadi, si start shuffle ini intinya adalah untuk mendapatkan selected index secara random. Nah, di sini kita akan random sebanyak 20 kali gitu ya. Dan kita akan punya animasi sebanyak 20 kali ngacak. Di sini kita for loop sebanyak step-nya, yaitu sebanyak 20. Kita punya start delay dan end delay. Jadi, nantinya setiap shuffle atau setiap perubahan selected index, dia itu delay-nya akan berbeda. Kita kalkulasi seperti ini untuk delay-nya. Jadi, semakin lama, dia akan semakin lama juga gitu. Dari awal, kita akan cuma 200 millisecond, dan di akhir kita akan jadi 400 millisecond gitu. Di sini kita looping untuk mendapatkan random index. Kita set si random indexnya supaya si grid-nya itu bisa nge-shuffle. Dan ketika beres, kita select indeks sesuai dengan indeks yang selected atau indeks yang ada di tengah gitu ya. Nah, kalian mungkin belum terbayang, tapi nanti setelah kita coding si UI-nya mungkin akan lebih terbayang. Atau kalian dari video sebelumnya udah lebih terbayang ya. Selanjutnya, di sini qubit-nya udah beres, jadi kita akan cuma punya 3 fungsi aja, init, terus get random quotes, dan start shuffle. Nah, selanjutnya di homepage, kita akan rubah. Di sini, si scaffold-nya nanti kita akan tambahkan, tapi akan tambahkan banyak hal ya. Tapi sebelum itu kita akan inisialisasi qubit kita dulu atau blok kita dulu ya. Di sini kita wrap menggunakan block provider dan di sini kita home qubit. Kita akan create home qubit. Nah, di sini nih enaknya pakai dependency injections. Home qubit ini kan kita perlu get random quote use case ya. Dan karena si use case ini udah kita daftarin, kita tinggal ambil aja dari get kayak gini. Dan di sini kita akan langsung get random quotes. Di sini kita perlu import. Di sini di home page kita, di home UI kita, baru kita akan coding UI kita ya. Di sini pertama kita akan tambahkan upbar dan oh ya, kita akan rubah temanya ya. Sekarang kan masih dark light theme ya, tapi karena si random quotes ini akan mempunyai dark theme, kita akan rubah aja daripada menggunakan state management, kita akan hardcode menjadi tema mode-nya dark ya. Nah, di sini udah dark. Coba save. Di sini background-nya udah jadi black juga. Kita udah punya upbar dengan teks random quotes you might need. Nah, di sini di bodinya kita akan rubah ya. Untuk di bodinya kita akan rubah menjadi stack widget. Kenapa stack? Ya karena nantinya akan ada widget yang saling bertumpuk gitu ya. Di sini stack widget kayak gini jadi masih kosongan. Di sini kita akan yang pertama kita akan punya button untuk nge-get nge-refresh. Nah, di sini children ya, harus children. Nah, di sini kita akan punya button untuk nge-refresh. Jadi kita akan initialize ulang. Ketika dikliknya itu dia akan initialize ulang dan kita akan get random quotes baru gitu ya. Dan satu button lagi buat nge-shuffle-nya. Next quotes gitu ya. Button dengan teks next quotes yang akan ada di paling bawah. Nah, di sini belum diregister di get it. Kita coba cek di sini. Harusnya udah. Berarti harus kita hot restart ini. Kita belum hot restart dari tadi ya. Nah, di sini udah di hot restart. Yang tadi udah ke-register, si bloknya juga udah kepasang. Nah, di sini tandanya kalau udah kepasang, di sini udah langsung ke get ya. Nah, ini udah langsung ke get. Si random quotes-nya udah ke get. Di sini response-nya kita udah dapat, tapi kita belum tampilkan aja. Nah, di sini kita udah punya button untuk nge-refresh. Kita akan coba refresh.
Nah, di sini udah nge-get lagi, nge-refresh ulang, ya udah jalan. Nah, sekarang kita akan start shuffle, tapi karena grid-nya belum ada, jadi kita akan start si grid-nya dulu. Nah, sebelum ke grid, kita akan tampilkan indikator selected-nya dulu di tengah-tengah kayak gini. Nah, si indikatornya ini akan muncul ketika statusnya sukses dan ada quotes gitu ya. Kalau nggak ada, ya ngapain kita tampilkan indikator gitu. Nah, di sini ada yang error, yaitu item width. Nah, di sini kita perlu beberapa hal terlebih dahulu. Di sini ya, di home state, kita perlu konfigurasi kayak gini. Kita akan punya grid count, posisinya 5 atau isinya ada 5, jadi nanti gridnya itu akan ada 5 ke samping. Terus di sini ada item width dan item height-nya berapa untuk si indikator ini. Indikator dengan border doang. Kita coba save. Nah, di sini akan ada indikator border ya. Nah, yang terakhir kita akan buat si gridnya. Tapi sebelum itu kita akan lengkapin dulu konfigurasi yang akan kita pakai. Di sini udah ada 3 dan ada satu lagi fungsi untuk mencari posisi tengah dari selected index ya. Selected index berapa, totalnya berapa, kita kalkulasi untuk mendapatkan center offsetnya. Nah, nanti gue akan jelasin ketika kita implementasi si gridnya ya. Nah, untuk implementasi si gridnya, ini akan ada banyak, jadi gue akan coba kupas aja dan akan gue jelasin secara langsung ya. Nah, untuk lebih jelasnya step by step-nya sebenarnya ada di video sebelumnya, jadi kayak duplikasi aja kalau misalkan gue di sini jelasin dari awal lagi. Jadi kita akan pakai aja si implementasinya. Kalau kalian penasaran secara lengkapnya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Nah, jadi untuk si gridnya, kita akan buat seperti ini. Kita akan konsumsi dari block builder, dari home qubit-nya. Kita akan cek, misalkan kalau si statusnya itu loading, kita akan show loading terlebih dahulu, kayak gini. Di center kita akan punya circular progress indicator. Dan kalau misalkan ada error, kita akan tulis errornya apa, di tengah-tengah juga. Dan kalau misalkan udah sukses, kita akan kalkulasi seperti ini. Kita cari max height, maksudnya berapa, dan kita return animated grid. Nah, si animated grid ini ada beberapa parameter, ada durations, max width, max height, ada offsetnya berapa, yang dari si center offset index ini. Terus di sini ada quotes yang kita dapetin dari API, dari state kita, dan ada active index atau yang selectednya. Nah, selanjutnya kita akan buat widget animated grid kita. Nah, di paling bawah atau di ini baru aja ya, di widget atau di paling bawah aja deh supaya kelihatan cuman sedikit kok. Nah, di sini buat entitynya kita import. Nah, di sini si widget animated grid ini akan ada beberapa parameter yang udah gue sebutin tadi. Nah, di sini cara buatnya itu di sini home UI grid count, harusnya home UI. Oke, di sini home UI-nya ada error. Home UI state, ini home UI state ya. Kayak gini. Nah, di sini si animated grid ini adalah overflow widget. Kenapa pakai overflow widget? Nanti gue akan jelasin. Tapi intinya si animated grid ini adalah grid view builder yang di dalam overflow box gitu ya. Supaya si gridnya ini dia nanti bisa overflow ke kiri, kanan, atas, bawah gitu. Kalau biasa aja, kalau nggak pakai overflow box, grid view ini dia akan ngambil tinggi dan lebar sesuai layarnya aja. Jadi ya sesuai layarnya aja. Nah, sedangkan kita kan pengen si gridnya itu lebih gede gitu ya daripada si layar, makanya gua pakai overflow box. Di sini kita render si quotes tadi di dalam grid dengan cross axis count-nya 5. Terus di sini aspek rasionya sesuai dengan width dan height-nya. Di sini count-nya itu sesuai dengan quotes length, fisiknya itu kita never scrollable, supaya nantinya kita akan kontrol menggunakan transform translate sesuai offsetnya, sesuai selected index-nya. Dan di sini ada builder grid item. Nah, grid item ini kita belum buat, nanti gue akan jelasin. Dan si grid view builder ini ada di dalam twin animated builder juga. Jadi nantinya kita bisa nge-transform sesuai dengan si offsetnya gitu ya. Nah, pakai animated builder supaya ada animasinya. Kalau misalkan nggak pakai animated builder, langsung si offsetnya kita masukkan di sini, ya dia akan kayak jumping aja gitu, tak 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 tak, nggak ada animasi. Nah, di sini supaya ada animasi, gue pakai twin animated builder. Kita akan transform si child ini adalah si grid ini ya, si grid ini sesuai dengan offsetnya. Nah, si offset ini kita dapetinnya itu dari atas, dari dari center offset for index. Jadi udah dikalkulasi nih selected indexnya berapa, kita rubah, kita transform si gridnya supaya menunjukkan selected indexnya di mana gitu. Selanjutnya untuk grid itemnya simple aja, grid itemnya itu cuman container doang dengan teks gitu. Nah, di sini si grid itemnya kita punya 3 parameter, yaitu index,
quote-nya dan apakah aktif atau enggak gitu. Nah, di sini kita render banyak hal tadi di dalam kolom. Kita show text random quotes, kita show si selected index-nya, terus kita show si quotes-nya kalau misalkan si card-nya aktif atau si card-nya selected. Jadi hanya yang selected aja yang quotes-nya ditampilkan gitu. Di sini pakai animated size supaya perubahan size-nya itu ada animasinya, dan di sini pakai container dengan background color dari color primaries. Jadi si warnanya itu kita ambil dari color primaries, dan untuk si text color-nya ini seperti yang gue udah jelasin di video-video gue sebelumnya, supaya text color-nya itu lebih visible ya kalau di warna yang terang gitu. Makanya gue pakai pakai fungsi kayak gini. Jadi simple aja sebenarnya, ini cuman card yang ada text random quotes, selected index, dan quote-nya apa. Kita coba save, ini harusnya udah selesai. Nah, di sini udah selesai sebenarnya, kita bisa next quote, kita udah bisa shuffle karena di sini tadi gue udah pasang ya, ini nih on press start shuffle. Kita bisa start shuffle lagi banyak beberapa kali. Kita bisa get ulang dari API, dan kita bisa next quotes lagi buat ngerandom si quotes-nya gitu. Dan ketika selected dia akan kayak gini. Nah, di sini gue akan coba jelasin kalau misalkan semuanya false gitu ya. Active index-nya itu misalkan 99. Nah, kalau misalkan nggak aktif, dia akan kayak gini. Jadi cuman nunjukin text random quotes dengan indeks keberapa dan nggak ada quotes-nya. Tapi kalau misalkan si aktif indeksnya ada, dia akan lebih maju, lebih gede gitu ya ukurannya. Karena di sini gue pakai mana ya? Nah, di sini gue pakai animated scale. Kalau aktif dia akan 1, kalau misalkan nggak aktif dia akan lebih kecil. Dan di sini opacity juga ada. Jadi kalau misalkan aktif dia akan 1, tapi kalau opacity kalau nggak aktif dia akan 0,3 kayak gini. Misalkan kita kasih 0, dia akan hilang. Nah, jadi kayak gini cara implementasi clean arsitektur di Flutter. Kelihatannya memang kita perlu create banyak hal gitu ya. Kita perlu create repositorinya, entity-nya, use case-nya, terus ada nanti response-nya yang bahkan mirip sama model gitu ya. Jadi kayak bikin 2 model, terus kita perlu buat implementasi repositorinya, kita perlu buat data source-nya. Kelihatannya ada banyak hal dan kelihatannya ribet gitu. Tapi dengan si clean arsitektur ini, kita dengan bisa lebih mudah mencari atau merubah code kita gitu. Misalkan ada perubahan dari sisi API-nya, ya kita tinggal rubah aja di data layer. Kalau misalkan ada perubahan di UI-nya, ya kita tinggal rubah aja dari presentation layer. Jadi untuk 2 layer yang lain, kita nggak perlu sentuh gitu. Jadi akan ada minim changes di semua layer gitu. Kita cuman merubah apa yang memang perlu dirubah, nggak kecampur-campur gitu. Kita merubah data source atau response API di sini dari data layer, kita ngerubah UI dari presentation layer, kita ngerubah fungsi aplikasi ya dari domain layer gitu. Ini berguna banget kalau misalkan kalian bekerja sebagai tim gitu ya. Nantinya jadi kalau misalkan ada 2 orang yang mengerjakan satu modul yang sama, itu kalian nggak akan banyak konflik gitu. Karena masing-masing udah ada layer-layernya gitu. Nggak akan kayak banyak senggolan lah kalian sama tim-tim yang lain gitu. Dan salah satu kelebihan clean arsitektur yang lain adalah kalian bisa dengan mudah swap atau merubah data source kalian. Contohnya yang tadi di sini kita kan cuman punya remote data source, yang lokalnya ini belum ada ya. Nah, di sini kita punya remote data source, kita ngambil datanya itu dari API. Nah, kalau misalkan kalian pengen implementasi caching misalkan, jadi kalau HP kalian nggak ada data, kalian ngambil random quotes-nya itu dari local storage misalkan. Nah, ini bisa dengan mudah juga diimplementasi menggunakan clean arsitektur ya. Nah, di video selanjutnya atau selanjutnya kita akan coba implementasi hal tersebut. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, dengan clean arsitektur, kita bisa dengan mudah merubah data source kita. Jadi, misalkan di sini ketika ada error di API, kalau misalkan kita cuma mengandalkan satu data source aja, yaitu si remote data source, misalkan di sini ketika nge-get random data source, kita akan throw network error ya. Network service network error. Network exceptions. Nah, ini kayak gini. Message-nya kita misalkan error disengaja. Kayak gini. Kita coba refresh. Nah, di sini dia akan error dan nggak akan menampilkan apapun gitu ya. Nah, ini akan terjadi kalau kalian cuman
mengandalkan satu data source aja, yaitu remote data source. Nah, di sini dengan clean arsitektur, kalian bisa menambahkan data source lain, misalkan data source dari local storage dengan sangat mudah. Nah, di sini kita akan implementasi home local data source ya. Si home local data source ini kita akan punya dua fungsi. Nah, di sini kita akan punya dua fungsi si home local data source ini. Kita akan punya fungsi yang pertama untuk nge-save random quotes yang kita dapetin dari API. Jadi supaya local data source ini jalan, ya kita perlu dapetin seenggaknya sekali dulu lah dari API gitu. Nah, udah didapetin, kita save, dan di sini kita akan get saved random quotes kalau misalkan terjadi error di API-nya. Nah, di sini untuk si implementasinya, kita akan menggunakan local storage ya. Nah, di sini local storage-nya gue udah buat juga dari si template ini. Jadi di sini akan ada seperti ini. Local storage-nya itu abstrak ya. Di sini gue pakainya secure storage. Kalian bisa pakai set preference atau misalkan bisa kalian pakai Hive atau local database lain. Tapi di sini gue pakainya secure storage. Di sini untuk implementasinya, kita akan implementasi pertama yang save random quotes. Untuk save random quotes, kita akan implementasi seperti ini. Jadi simple aja, sini local storage, saved start. Kita akan buat key-nya string saved quotes. Di sini key-nya untuk local storage kita. Nah, di sini ketika kita panggil fungsi save quotes, pertama kita akan rubah list response tadi jadi JSON. Dan si JSON tadi kita akan rubah jadi string ya, supaya kita bisa simpan sebagai string di dalam secure storage. Kita simpan dengan key saved quotes dengan data yang tadi, yang dari sini, yang udah kita rubah jadi string. Dan kalau misalkan resultnya save, ya berarti si fungsi save random quotes ini sukses gitu ya. Dan yang kedua, kita akan buat atau kita akan implementasi untuk nge-get saved random quotes. Untuk nge-getnya simple aja, kita tinggal get dari local storage kita dengan key save quotes. Kalau misalkan resultnya null, ya kita akan return kosong karena belum ada yang di save. Kalau misalkan udah ada yang di save, kita coba ambil, kita coba decode string tadi jadi JSON, kita rubah jadi list, dan dari list tadi kita rubah lagi jadi quote response kayak gini. Nah, ini untuk implementasi local storage-nya ya. Nah, tapi di sini belum selesai, kita perlu register di sini si local storage kita, si home local data source kita, home local data source implementation kayak gini. Nah, si home local data source implementation ini kita akan pakai di home repository. Nah, jadi ketika handle request ini ada error, kita akan coba nge-get dari local storage gitu. Di sini kita perlu final home local data source local kayak gini. Di sini kita perlu this local. Di modulnya kita perlu get juga karena udah diregister dari ke get it. Jadi kita akan registernya kayak gini. Kita akan get-nya kayak gini ya. Jadi lebih mudah. Nah, di sini ketika si handle request ini ada error, di sini gue udah ada custom error handler ya. Jadi ketika ada error, kita akan ngapain gitu. Nah, tapi kalau misalkan tetap error, ya kita akan show default network service error. Nah, di sini di dalam repository kita, pertama kalau misalkan resultnya sukses, apa yang akan kita lakukan? Kita akan save result tadi ke local storage kita. Nah, terus kalau misalkan sukses, ya ini ya dia akan nge-return entity-nya ya. Tapi misalkan kalau ada error, baru kita akan nge-get dari local storage. Cara nge-get-nya gampang banget. Kita tinggal get dari local storage kita. Kita get saved random quotes kita, dan kita cek kalau misalkan resultnya kosong, nggak kosong, resultnya is not empty, ya kita akan nge-return right atau nge-return sukses quotes yang kita dapetin dari saved random quotes atau yang dari local storage kita. Dan kalau masih ada error ya kita akan return default handlernya ya. Kayak gini. Jadi misalkan nih di sini kita coba home remote-nya, kita coba hot restart. Nah, di sini udah dapat ya. Di sini si random quotes-nya kita masih nge-get dari API. Tapi misalkan di sini kita langsung error, jadi nggak nge-call ke API. Kita coba hot restart. Nah, di sini meskipun kita nge-throw error, kalau tadi kan kita nge-throw error tuh si UI-nya jadi ada error message ya. Error message-nya itu kan error yang disengaja yang tadi ini. Nah, karena kita udah implementasi caching, jadi kalau misalkan ada error kita ngambil dari local storage, di sini meskipun error, UI-nya itu tetap menampilkan data yang udah kita simpan di local storage. Jadi kita tetap bisa pakai si aplikasinya meskipun
misalkan nggak ada internet atau apapun yang menyebabkan network error gitu. Di sini kita tetap bisa pakai aplikasinya dengan data yang udah kita simpan di local storage. Tapi kalau misalkan kita nggak pattern yang dari local storage, ya dia bakal error. Kalau kita hot restart, nah dia bakal error kayak gini. Tapi karena kita implementasi caching yang dari local storage, meskipun network call-nya error, kita akan dengan mudah nge-get dari local storage ya. Nah, di sini kalau kalian perhatiin, gue cuman ngubah dari sisi data layer-nya aja. Gue nggak nyentuh domainnya, gue nggak nyentuh presentation, nggak nyentuh state management, nggak nyentuh layer lain. Gue cuman ngubah data layer doang. Karena memang yang gue butuhin ya cuman di data layer doang. Nah, ini salah satu kelebihan dari si clean architecture. Jadi ketika kalian mau merubah data source kalian, merubah sumber data kalian, ya kalian tinggal rubah aja dari layer datanya doang. Kalian nggak perlu merubah dari domain dan dari presentations. Jadi ini yang dinamakan clean-nya gitu, bukan dari sisi codingnya lebih sedikit. Tapi clean-nya itu jadi ketika ada perubahan itu akan minimal. Seperti yang kalian lihat ketika gue mau implementasi caching, ya perubahannya itu minimal doang, minimal di satu layer yang berhubungan doang. Di sini kita implementasi data source baru, terus di repositorinya kita pakai data source yang tadi, data source yang kedua, yang dari lokal gitu. Gua nggak nyentuh domain, nggak nyentuh presentations. Yang paling penting nggak nyentuh presentations. Soalnya rawan akan ngebug gitu kalau misalkan kita ubah-ubah di presentations atau di domain gitu. Jadi ya, ini salah satu kelebihan menggunakan clean architecture. Kita bisa dengan mudah merubah sesuatu tanpa merusak sesuatu gitu. Dan salah satu kelebihan clean architecture yang lain, yaitu adalah ketika testing. Kalian akan dengan mudah untuk mentes semua layernya ya. Jadi di sini karena udah dibedakan per masing-masing layer, kalian akan dengan lebih mudah untuk melakukan testing gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan testing di layer data. Jadi di sini kita coba close aja karena nggak perlu ya sebenarnya. Nah, di sini di testing kita akan samakan folder strukturnya supaya nggak bingung. Module, home, kayak gini. Terus di sini kita akan ngetesnya itu yang data dan domain. Tapi kita akan fokus di data terlebih dahulu. Nah, untuk data, kita akan ngetes data source. Harusnya kayak gini ya, data source. Data sources. Kayak gini. Nah, untuk data source ini, sebenarnya ada satu yang perlu ditambahkan ya di sini. Ini di endpoint. Nah, ini endpoint kita nggak akan tes karena apa yang mau dites gitu ya. Jadi kita akan coveragenya ignore page kayak gini. Nah, di sini kita akan coba tes local data source terlebih dahulu. Home local data source ya. Jadi di data source kita akan buat file yang namanya home local data source test.dat kayak gini. Nah, di sini pertama kita akan nge-mock si local storage. Kita akan mock menggunakan mocktail si local storage kita. Kita akan buat kelas mock local storage ya. Jadi untuk memudahkannya. Di sini ada void main. Nah, pertama kita akan nge-setup apa yang akan kita tes. Yang akan kita tes adalah home local data source. Nah, si home local data source ini setup dari Flutter test. Home local data source ini kita akan ngetesnya yang implementasinya ya. Kita akan ngetes implementasinya, dan si implementasinya ini dia membutuhkan local storage. Dan si local storage ini kita dapat dari mock local storage kita. Nah, ini nih kenapa kita bisa lebih mudah, karena kita mempunyai atau create si home local data source ini dengan minimalisir dependensi. Jadi semua dependensinya kita parsing lewat konstruktor. Jadi ketika mau tes dan si testingnya itu menggunakan mock, ya kita tinggal parsing aja lewat konstruktor kayak gini. Ini untuk setupnya, dan kita akan langsung melakukan pengetesan. Yang pertama, kita akan melakukan pengetesan terhadap save random quotes ya, fungsi save random quotes. Kita coba buatnya kayak gini. Jadi di sini kita grouping save random quotes. Yang pertama kita akan tes should save quotes to local storage and return true. Di sini kita akan arrange quote-quote yang akan di-save, dan di sini kita arrange ketika si local storage save string ini dipanggil dengan key ini, kita akan answer dengan 7. Nah, jadi di sini kita akan coba langsung nge-call data source-nya, jadi data source.save quotes, dan kita akan
nge-expect si resultnya sebagai true. Dan kita akan nge-verify kalau si save string ini dari local storage kepanggil juga gitu. Nah, di sini untuk tes kedua, kita akan ngetes should return false when save failed. Jadi ketika kita panggil si save random quotes dengan list kosong. Nah, di sini ketika kita panggil ya, kita akan return failed. Nah, di sini expect-nya juga result-nya itu false ya atau failed. Kita coba save dan kita akan coba tes ya. Run testnya di sini. Yang ini harusnya di sini yang run test with coverage. Kita akan coba tes dengan coverage. Nah, di sini udah deh. Kalau di sini tesnya masih 50%, jadi ada yang gagal. Oh enggak. Di sini bukan gagal, tapi di sini masih belum ketes yang get save storage-nya. Jadi kita akan tes juga yang function keduanya, yaitu get saved random quotes ya. Nah, untuk nge-save-nya itu simple juga. Kita akan ngetes menggunakan grup juga. Jadi grup get saved random quotes. Pertama kita akan ngetes yang suksesnya terlebih dahulu. Should return list ketika datanya ada. Nah, di sini arrange-nya kayak gini. Terus act-nya kayak gini, kita nge-get random quotes dengan data yang udah di mock kayak gini, dan kita akan memastikan bahwa resultnya adalah list response dengan datanya satu, karena di sini JSON datanya satu juga. Di sini autornya itu ya si Steve Jobs. Di sini yang tes kedua adalah tes untuk ketika si datanya kosong. Jadi ketika kita get save random quotes, tapi si datanya yang di return kosong atau null, kita akan expect resultnya adalah kosong kayak gini. Coba save, kita coba run dengan test coverage. Harusnya di sini udah jadi 100% ya untuk si data source-nya. Nah, di sini data source-nya udah jadi 100% ya. Data source dan modelnya ini coverage-nya udah 100%. Kita udah bisa ngetes si local data source. Dan kita bisa lakukan hal yang sama untuk home remote data source. Kalau di sini file ya, harusnya bukan folder. Home remote data source test. Nah, di sini untuk remote data source-nya kita bisa tes juga dengan sangat mudah ya, dengan sistem yang sama dengan si local data source. Nah, untuk di domain kita juga bisa tes hal yang sama untuk si use case-nya. Di sini karena akan ada banyak ya, jadi kalian bisa implementasi aja masing-masing yang kalian bisa tes gitu. Di sini kita akan coba get apa ya namanya? Ini get random quote use case. Sini get random quote use case test.dar kayak gini. Nah, untuk get random quote test ini kita akan lakukan hal yang sama. Pertama kita akan buat mock repositorinya karena si use case-nya ini memerlukan repository, home repository lebih tepatnya. Terus kita akan buat void main untuk melakukan pengetesan. Pertama kita akan nge-setup apa yang akan kita tes. Yang akan kita tes adalah get random quotes use case dengan mock home repository ya. Nah, di sini pertama kita akan ngetes kalau datanya sukses. Di sini should return quote entity list from repository. Nah, di sini di arrange-nya ketika kita nge-call atau si repositorinya ke-call functions get random quotes, kita akan return entity yang ini. Dan di sini kita lakukan, kita nge-get si use case-nya, dan si result-nya, ekspektasinya itu adalah right atau sukses gitu. Nah, di sini kita expect datanya sama dengan si entity. Jadi ketika kita call si use case, datanya harus sama dengan yang di sini. Dan di sini kita akan verify si get random quotes-nya itu kepanggil dan nggak akan ada interaksi lagi di repository-nya. Kita coba save, dan satu lagi kita akan coba tambahkan untuk tes ketika si repositorinya itu failure ya. Nah, jadi ketika si repositorinya itu nge-return failure, yang mana si failure-nya itu failed to get random quotes si message-nya ya. Nah, di sini kita akan expect failure dengan response dengan message yang sama gitu. Jadi di sini kita tes untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu berhasil dan kemungkinan kedua gagal. Kita akan coba tes di sini untuk si use case kita atau untuk domain layer kita. Nah, di sini dia masih jalanin tes. Nah, di sini udah jalan ya. Si tesnya untuk use case udah 100% juga untuk di domain layer. Jadi, salah satu kelebihan dari Clean Architecture yaitu adalah udah dites. Dan gue udah buktiin bahwa setiap domain atau setiap layernya ini mudah banget untuk dites. Kita coba run test semua ya, jadi bisa kelihatan dari sisi foldernya. Di sini agak lama, biasanya sekitar 30 detikan.
untuk melakukan semua tes. Ini cuma 90 tes, jadi kalau misalkan tes kalian lebih banyak, jadi ya mungkin akan lebih banyak memakan waktu ya. Kita coba tunggu aja. Baru 40, di sini dia akan lakukan tes untuk semua tes yang ke detect gitu ya. 90, kalau nggak salah ada sekitar 90-an atau 80-an. Nah, di sini udah ketes semua ya. Jadi totalnya itu sekitar 85% karena di core-nya ada banyak yang nggak ketes ya. Tapi di modulnya, di sini di home module lebih tepatnya di sini udah 100% test coverage-nya, terutama di data source dan di use case-nya. Nah, di data ini sebenarnya masih ada yang lain yang bisa kita tes, yaitu si repository implementations dan si mapper, tapi akan makan banyak waktu, jadi kalian bisa coba implementasi aja dengan cara yang sama seperti ngetes data source gitu ya. Dan ya, ini adalah salah satu kelebihan clean arsitektur, yaitu mudah dites. Halo, nah jadi si aplikasi ini dibuat menggunakan clean arsitektur dengan menggunakan solid principle ya. Nah tapi di mana prinsipal-prinsipal solid itu digunakan? Sini gue jelasin. Nah jadi di sini clean arsitekturnya itu dibuat menggunakan solid principle. Nah untuk solid principle sendiri, si solid ini singkatan dari 5 prinsipal ini. Yang pertama ada single responsibility, yang kedua ada open close, yang ketiga ada list scope substitution, yang keempat ada interface segregation, dan yang terakhir ada dependency inversions. Nah, untuk prinsipal masing-masing prinsipalnya, kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama, untuk single responsibility principle. Nah, di sini definisinya itu adalah layer separations. A class should only have one reason to change. Nah, di sini implementasinya itu adalah ada di separations per layernya. Ada data layer, domain layer, dan ada presentations layer. Nah, di sini a class should have only one reason to change. Contohnya itu misalkan ada perubahan di sisi responsnya. Jadi yang berubah itu ya cuman di layer datanya aja. Kalau misalkan ada perubahan di sisi UI, yang berubah itu cuman di presentations-nya aja. Kalau ada perubahan dari sisi bisnis logiknya baru akan berubah di domainnya. Nggak akan misalkan ada perubahan di sisi response dari sisi backend gitu ya, dari sisi datanya, tapi yang berubah malah di state management, yang mana itu adalah di dalam layer presentations. Jadi itu nggak clean ya, nggak mengikuti solid principle. Jadi untuk solid principle, untuk S-nya ini single responsibility principle kayak gitu ya. Jadi layer separations dari sisi strukturnya kayak gitu. Nah, untuk prinsipal yang kedua yaitu open or close principle. Nah, si definisinya adalah repository abstractions dan open for extensions atau close for modifications. Nah, di sini contohnya adalah dari sisi domainnya. Kita membuat repository abstrak untuk diimplementasi di dalam data domain. Jadi di sini si repository ini open for extensions. Jadi kita bisa membuat implementasi-implementasi dari home repository. Di sini kalau misalkan ada perubahan sumber data, ya kita tinggal tambahin aja di dalam implementasinya. Kalian bisa buat jadi satu kayak gini atau kalian bisa buat jadi repository terpisah. Yang penting dia itu diabstraksi dan dia itu open for extensions. Nah, jadi untuk prinsipal yang kedua adalah kayak gitu ya. Di sini kita membuat abstraksi untuk repository dan membuat implementasi untuk kelas abstraksi tadi. Lalu untuk prinsipal yang ketiga ada list scope substitutions principle. Nah, di sini definisinya itu adalah swappable implementations. Jadi subtype must be suitable for their base types. Nah, di sini contohnya itu adalah lagi-lagi dari sisi abstraksi. Contohnya di sini kita mempunyai home repository yang merupakan adalah abstract class. Nah, di sini di use case kita itu memerlukan home repository ya, base class-nya, abstract class-nya, bukan dari si implementations-nya. Jadi ketika kita membuat si use case ini, get random quotes, contohnya di sini kita membuat get random quotes, kita bisa memasukkan implementasinya. Di sini kan kita nge-get dari dependency injections, kita nge-get itu si implementasinya, bukan dari si base class-nya. Dan ini kita bisa dengan mudah untuk di-swipe ya, atau dirubah-rubah. Contohnya ketika dites, di sini, di dalam domain, nah di sini di use case, di sini kita nggak menggunakan home repository implementations, tapi kita menggunakan mock home repository. Nah, di sini kita nge-implement si home repository. Jadi kita bisa dengan mudah untuk nge-swap atau merubah-rubah sumber datanya. Yang penting base class-nya tetap sama gitu ya. Nah, di sini adalah untuk principal list scope substitutions, swappable implementations. Yang keempat ada interface segregations principle. Definisinya adalah feature atau module based interface. Dan dia itu si client should not depend on method they don't use. Nah, jadi contohnya itu adalah di sini. Kalau kalian lihat,
di dalam use case, kita cuma nge-expose satu function saja. Karena di sini si use case ini hanya khusus untuk functions get random quotes. Nah, jadi ketika si klien membutuhkan fungsi untuk nge-get random quotes doang, contohnya di dalam home qubit, di sini kan cuma membutuhkan nge-get random quotes doang. Jadi yang kita import atau yang kita perlukan ya cuman use case ini doang. Yang lain enggak, sesuai dengan definisinya. Client should not depend on method they don't use. Misalkan di dalam home repository ini ada yang lain, misalkan di sini ada get profile gitu kan ya. Misalkan ini ada get profile, di sininya string gitu kan. Nah, di sini kalau kalian nggak memerlukan get profile di dalam qubit kalian, ya kalian ngapain diimport gitu kan. Toh kalian cuma perlu satu functions aja. Nah, jadi salah satu implementasi konsep interface segregation principle adalah kayak gitu ya, pengimplementasian use case. Jadi kalian cuma menggunakan atau mengimport fungsi atau use case yang diperlukan saja. Dan yang lainnya, yang lebih besarnya, contohnya di sini kita cuma punya satu modul home. Tapi misalkan kita punya ada modul out, ada modul misalkan modul profile, ada modul order. Nah, itu masing-masing akan mempunyai repositorinya masing-masing. Jadi misalkan kalau di dalam home kita nggak memerlukan fungsi untuk autentikasi, yang ngapain kita satuin gitu kan repositorinya, toh nggak akan dipakai juga. Nah, itu adalah salah satu contoh lain untuk interface segregation principle. Dan yang terakhir ada dependency inversion principle. Nah, di sini definisinya itu adalah dependency directions-nya ya. Nah, untuk high level module, dia should not depend on low level module. Both module should depend on abstractions. Nah, di sini kalau kalian lihat di data ini atau di apa ya namanya, di struktur ini, dua layer ini, data dan presentations, dia depend ke abstraksi di domain layer. Jadi sesuai dengan definisi dependency inversion principle. Both should depend on abstractions. Dua-duanya depend ke repository, yang mana si repository ini adalah sebuah kelas abstrak. Di sini si repository dipakai untuk use case, dan use case ini dipakai di state management. Jadi secara nggak langsung layer presentations dia depend ke abstraksi di layer domain gitu. Dan di layer data dia juga depend ke layer domain, karena repository implementations perlu tahu isi apa aja yang ada di dalam repository utamanya atau repository abstraknya gitu. Apa yang perlu diimplementasi dari sisi data layer gitu. Nah, jadi untuk dependency inversion principle adalah kayak gitu. Semuanya bergantung pada domain layer dari repository atau dari si abstract class di repositorinya. Dan ya, ini adalah solid principle yang ada di dalam clean architecture yang ada di aplikasi yang udah kita buat ini, di aplikasi random quotes you might need ya. Nah, jadi selain menggunakan clean architecture, kita juga sekaligus atau sekalian implementasi solid principle. Karena kalau clean architecture kalian dilakukan dengan benar, si solid principle ini otomatis akan langsung ngikutin gitu. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu terlalu dipikirin, karena kalau clean architecture kalian udah benar, solid principle itu bakal ngikutin. Kayak single responsibility, open or close, least scope substitutions, interface, dependency inversions, dia itu bakal otomatis ngikutin kalau kalian implementasi clean architecture dengan benar. Jadi ya kayak gitu aja solid principle di clean architecture dengan use case random quotes you might need kayak gini.